Hai guys, balik lagi di 1 Detik Film. Di video kali ini, 1 Detik akan menceritakan sebuah film yang berjudul Together 2025. Buat kalian yang suka kumpul banteng, mungkin film ini cocok untuk ditonton. Oke lah, daripada banyak ngoceh keburu suara abis, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru bergabung dengan 1 Detik, jangan lupa untuk subrek, biar gak ketinggalan video terbaru dari 1 Detik. Cerita dimulai dengan sebuah pencarian sepasang kekasih bernama Kim dan Simon yang dilaporkan menghilang beberapa hari yang lalu di sebuah hutan di negara Mamarika. Beberapa anjing pelacak pun dikerahkan, 2 di antaranya memasuki sebuah lubang di area hutan itu. Di tengah pencariannya, si asu yang melihat air seketika haus dan langsung meminum air di kubangan itu. Karena tak membuahkan hasil, pencarian pun dihentikan. Dan ketika si pemilik memanggil kedua asunya, terjadi keanehan pada si asu. Setelah beberapa hari berlalu, pada suatu malam, si pemilik mendengar suara gaduh dari arah kandang. Si mang asu yang khawatir terjadi sesuatu pada asunya langsung memeriksanya. Dan betapa terkejutnya si Mamang ketika melihat tubuh kedua asunya itu menyatu. Lalu film pun baru dimulai. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih kumpul banteng bernama Tim dan juga Millie, yang saat itu mereka sedang mengadakan pesta perpisahan bersama teman-temannya. Karena keesokan harinya, Tim dan Millie akan pindah ke sebuah kota yang jauh dari hingar-bingar klakson bajai. Di tengah asiknya minum teh sisri gula pasir, sahabat Millie bertanya dengan keputusannya sekaligus mengingatkan bahwa kekasihnya adalah seorang pengacara alias pengangguran banyak acara. Meski mengetahui hal itu, Millie yang bucin parah pun tetap teguh pada pendiriannya untuk ikut bersama Tim. What you want? What do you mean? You know, I met a country boy who actually fucks you. Hey. Di saat Tim sedang bengong mikirin cicilan, tak lama Millie menghampirinya. Dan tanpa diduga, Millie melamar Tim saat itu juga. To spend the rest of your life with me. Oh, yeah. These kids don't even know how lucky they are to get. Tim yang malah melongo membuat Millie merasa kecewa karena dipermalukan di depan teman-temannya. Setelah pesta berakhir, Tim meminta maaf atas kejadian tadi. I didn't know what was happening and I froze. You still want? Di keesokan harinya, mereka yang sudah berada di rumah barunya yang berada di sebuah tempat kota terpencil. Di saat Tim akan beres-beres, ia mencium bau bangkai yang berasal dari sebuah lampu. Tim pun langsung memeriksanya. Hey babe, do you smell that? Oh my god, rupanya bau bangkai tersebut dari sekuat omen. Tim pun merasa aneh karena buntut tikus itu saling menyatu satu sama lain, bak terkena jebakan lem tikus. Singkat waktu, Millie yang memang berprofesi sebagai guru SD atau sekolah dasar, dan karena itu jugalah mereka pindah ke tempat ini, karena Millie mendapatkan tawaran untuk mengajar di sekolah ini. Di sekolah barunya, kedatangan Millie disambut hangat oleh guru-guru di sana, termasuk salah satu guru bernama Jamie yang terlihat sangat ramah. Dan kebetulan rumah Jamie juga tidak jauh dari rumah Millie. Jamie pun memberitahu jika hutan di dekat sini ada pemandangan yang indah. Jika Millie sedang jenuh, Jamie bisa memandunya untuk menjelajahi hutan dekat rumah mereka. Want to show you around. You and your boy. Di malam harinya, saat Tim sedang berlatih untuk acara tur, Millie tiba-tiba mengajak Tim untuk menjelajahi hutan kecil yang berada di dekat rumah mereka untuk sekedar menghilangkan kejenuhan. Tanpa banyak pikir, Tim pun langsung mengiyakan ajakan Millie. Hey, you obviously can't drive me back for this game. Great. Di keesokan harinya, mereka mulai menjelajahi hutan yang ada di dekat rumah mereka. Akan tetapi, ketika mereka sudah berada di dalam hutan, mereka malah tersesat, ditambah lagi dengan cuaca mendung tanda akan turun hujan. Saat mereka kebingungan,
tim tak sengaja melihat beberapa lonceng yang tergantung di pepohonan. Tim mengira kalau lonceng tersebut adalah semacam petunjuk jalan. Lantas tim pun menelusuri lonceng itu. Akan tetapi, apes sekali mereka berdua malah terprosok ke dalam lubang. Dirasa akan sulit untuk naik, Millie pun mencoba meminta bantuan lewat ponselnya. Namun seperti yang kita tahu, lagu lama kaset rusak. Sang sutradara menghilangkan adegan sinyal. Mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya memutuskan untuk meneduh sejenak sembari menunggu hujan reda. Tim yang memiliki sedikit jiwa survival saat mendaki di Gunung Salak berinisiatif menyalakan api unggun guna menghangati tubuh mereka. Dan ketika melihat air jernih di kubangan kecil, tim yang haus langsung mengambil botol untuk perbekalannya nanti. Dan tanpa rasa ragu, ia pun langsung meminum air itu dari dalam kubangan. Sampai tak terasa malam semakin larut, hingga mereka berdua akhirnya tertidur. Saat matahari terbit, Tim dan Millie pun panik saat kaki mereka sudah menempel bak terkena lem power glue. Meskipun kulit hampir copot dan perih, untung saja mereka berhasil memisahkan kulit mereka walaupun ada sedikit bulu tim yang terbawa. Ow. Ow, that hurt. Well, I know. What do you want? Sesampainya di rumah, Millie yang merasa pegal-pegal meminta tim untuk memijatkan bahunya. Dengan senang hati, tim pun memijat bahu Millie. Namun saat tangannya menyentuh bahu Millie, tim merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Dan tanpa sadar, tim terlalu keras memijatnya sehingga membuat Millie kesakitan. What? The fuck? Singkat waktu, Millie pun pergi untuk mengajar. Sementara itu, tim memutuskan untuk mandi. Akan tetapi, semakin Millie menjauh darinya, selama itu pula tim kehilangan kendali atas dirinya. Dan yang anehnya lagi, gerakan tubuh tim saat itu mengikuti gerakan Millie seperti ada magnet-magnetnya gitu. Millie yang memang belum mengetahui hal itu, langsung gas aja. Khawatir dengan kondisinya, tim memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang dokter. Si dokter berkata bahwa tim hanya mengalami serangan panik saja. Si dokter pun memberikan sebuah obat penenang untuk tim. Dan si dokter menduga jika semua itu akibat kejadian yang menimpa tim kemarin. Karena kebetulan beberapa waktu lalu sempat ada sepasang kekasih yang hilang di kawasan tersebut. Yang tak lain adalah pasangan Kim dan Simon yang hilang pada awal film. That couple that went missing out there. What? Tim yang penasaran mencoba mencari tahu lewat Mbah Google untuk mencari informasi soal hilangnya pasangan tersebut. Sampai akhirnya tim menemukan berita sepasang kekasih yang hilang itu. Tapi tak lama mereka kedatangan seorang tamu, yaitu Jamie. Cruising for chicks online? You know, literally who could that? This is Mr. McCabe. Jamie, who I've told you about him. Setelah Jamie masuk ke dalam, mereka pun saling bercerita. Millie juga menceritakan tentang kejadian yang menimpanya kemarin, di mana dia melihat banyak sekali lonceng yang diikatkan di pepohonan. Mereka juga sempat menduga jika lonceng tersebut adalah peninggalan sebuah sekte sesat. Namun Jamie tidak begitu menanggapinya. Hingga tak lama, Jamie memutuskan untuk pulang. Setelah Jamie pulang, tim yang esang pun memutuskan untuk bercocok tanam. Akan tetapi, Giant bell and church pews in the walls. It was I mean, that's what It's so weird. Yeah. Ow! Did you just bite me? baru saja akan mulai, tiba-tiba bibir mereka kembali menempel. Namun Millie menuduh tim yang telah mengokopnya. Singkat waktu, di saat mereka tertidur, Millie merasa jika tim telah menarik rambutnya. Dan di saat Millie menyalakan lampunya, tanpa sadar, tim tengah menelan rambut kekasihnya itu.
Keesokan harinya, terlihat tim yang akan pergi untuk menjalani tur bersama grup bandnya. Tim yang diantar Millie menuju stasiun lagi-lagi mengalami keanehan pada tubuhnya, seolah-olah bergerak sendiri mengikuti Millie, dan pada akhirnya tim pun memutuskan untuk menyusul Millie ke sekolah. Great work, team. Let's see ya. Setibanya di sekolah, Millie kemudian menghampirinya, lalu berkata bahwa saat ini dia tidak bisa menahan rasa esangnya. Hingga akhirnya, Millie mengajak tim melakukannya di toilet siswa. Namun tak lama, datang seorang siswa yang membuat Millie terkejut. Ditambah lagi, burung tim tidak bisa dicabut dari celengan Millie. Sontak hal itu membuat mereka semakin panik. Ow, it hurts. I know. Right, got to the staff bathroom, yeah. Tepat pada waktunya, meskipun lecet, akhirnya burung tim bisa terlepas dari sarungnya. Sedangkan Millie yang tengsin kepada Jamie beralasan bahwa tiba-tiba dia mengalami datang bulan. Ia juga mengatakan bahwa dia sedikit panik sampai-sampai memakai toilet siswa. Setelah kejadian barusan, Millie pun merasa kesal dengan kelakuan kekasihnya itu. Hingga akhirnya pertengkaran antara mereka pun terjadi. Tim lalu mencoba menjelaskan bahwa tubuhnya terasa aneh saat Millie menjauh darinya. Namun penjelasan tim tak digubris sama sekali. Millie kemudian berniat menemui Jamie di rumahnya untuk meminta maaf atas kejadian tadi. Namun sesampainya di sana, Jamie hanya meminta Millie untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Oh, that. Oh, no. I don't know. Saat berada di dalam, Millie menyadari sebuah fakta bahwa Jamie adalah kaum lagi bete, penyuka lobang donat. Jamie pun tak menyangkal hal tersebut, dan Millie juga tidak masalah dengan hal itu. Millie lalu berkata bahwa ia terpikirkan untuk mengakhiri hubungannya dengan tim. Akan tetapi, Jamie mencegahnya supaya Millie tidak menyesal di kemudian hari. Hingga tak lama, Millie melihat tim yang sudah berada di luar, yang pada akhirnya Millie memutuskan untuk pulang. Sorry. Di malam harinya, tim kembali melanjutkan mencari informasi tentang pasangan yang hilang. Dan alangkah terkejutnya tim ketika mengetahui bahwa lokasi hilangnya kedua pasangan tersebut tak jauh dari tempat dia terjatuh. Tapi tiba-tiba, ya, tiba-tiba saja Millie muncul dengan tubuh yang tidak bisa dikendalikan sama seperti yang dialami tim. Setelah mengalami sendiri, Millie sedikit mempercayai ucapan tim bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh mereka setelah meminum air yang ada di kubangan itu. Tim menduga jika pasangan yang tersesat juga pernah memasuki lokasi yang sama. Namun Millie tak percaya begitu saja, meski sebenarnya dia merasa takut. Seandainya apa yang dikatakan tim memang benar terjadi. Alhasil, Millie meminta tim agar tidak tidur di dekatnya. Namun saat mereka tertidur, keanehan pun kembali terjadi. Tubuh tim dan Millie saling menarik seperti sebuah magnet. Yang lebih mengerikannya lagi, tangan mereka mulai menyatu. Meskipun terasa sakit, mereka berdua berusaha melepaskannya, sampai-sampai membuat mereka berdua pun pingsan. Di pagi harinya, tim yang tersadar dibuat terkejut karena dia sudah terikat di kursi. Rupanya, akibat kejadian semalam, kulit mereka masih menempel. Dengan ide gilanya, Millie berniat menggergaji kulit mereka yang masih menempel. We can get help. I'm sorry. We have to. Setelah merasakan ngilu ekstrim, Millie berniat untuk pergi ke rumah sakit. Namun sayang, kunci mobilnya malah tertinggal di rumah Jamie. Millie pun bergegas untuk mengambilnya. Sementara itu, tim berniat kembali ke hutan untuk mencari jawaban atas apa yang terjadi pada tubuhnya.
Dirasa Jamie tidak ada di rumah, Millie bergegas masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, Millie melihat sebuah rekaman video dari TV jadul, di mana dalam video itu menampilkan sebuah ritual aneh, yaitu menyatukan diri menjadi satu dari kaum lagi bete. Sungguh sesat. Don't worry. Rupanya, sedari tadi Jamie sedang melihat video itu. Dan ternyata Jamie adalah bagian dari anggota sekte sesat tersebut. Di mana sekte ini mempunyai sebuah ritual penyatuan tubuh setelah meminum air dalam kubangan tersebut. Dan ternyata sosok Jamie saat ini adalah hasil penyatuan dua tubuh. Dan kini Jamie berniat mengajak Millie untuk bergabung ke dalam sektenya. Namun jelas saja Millie yang masih memiliki kewarasan menolak ajakan itu. Akan tetapi... Di sisi lain, rupanya tim kembali ke lubang tersebut. Sesampainya di sana, dia melihat gambar-gambar aneh. Namun tak lama kemudian muncullah sosok yang sangat mengerikan. Rupanya sosok itu adalah Kim dan juga Simon yang dikabarkan menghilang pada scene awal film. Terlihat tubuh mereka kini sudah menyatu, tetapi tidak sempurna. Dan beruntung tim berhasil kabur dari tempat tersebut. Kembali pada Millie yang berhasil kabur, namun tubuhnya kembali tertarik. Dan rupanya tim sudah berada di sekitar Millie. Keadaan yang sama pun terjadi pada tim, di mana tubuh mereka saling mendekat satu sama lain. Tim yang sudah frustasi berniat mengorbankan diri, akan tetapi... Ya, Millie yang kehabisan banyak darah tiba-tiba pingsan. Dan setelah tersadar, Millie pun heran kenapa dirinya masih bisa bertahan. Bahkan kini kondisinya semakin membaik. Rupanya, tim yang tidak punya pilihan berinisiatif menyatukan tangannya agar Millie tetap bisa bertahan. Mereka yang sudah pasrah akhirnya memutuskan untuk bersatu menjadi Power Ranger. Menjadi satu maksudnya. Di akhir film, ayah dan ibu Millie datang untuk berkunjung, di mana kedatangan mereka disambut oleh sosok baru, yaitu gabungan antara sosok Tim dan juga Millie. Lalu film pun berakhir. Oke guys, mungkin itu film dari Together 2025. Millie dan tim yang memutuskan untuk pindah ke sebuah kota terpencil harus apes saat mereka meminum air dari kubangan itu. Yang rupanya air itu memang sudah dijadikan media ritual sekte sesat untuk menyatukan tubuh mereka. Namun karena Kim dan Simon yang masih melawan untuk menyatu, sehingga penggabungan mereka tidak sempurna. Tidak seperti Tim dan juga Millie yang sudah pasrah. Sehingga penggabungan Tim dan Millie menjadi sosok baru di akhir film. Oke lah, mungkin segini aja untuk video kali ini. Gue Bekusuma dari 1 Detik, pamit undur diri. Bye-bye.